Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Allahumma fafahamna Sulaiman wa kullan atayna ma'adawud al jibal wa sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang berbahagia, di pagi yang sangat berbahagia ini cerah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir dan batin. Untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih sehat, jaga imun tubuh, jaga protokol kesehatan, jaga silaturahmi kita, jaga makanan bergizi kita biar kita sehat, ikhtiar kita mudah-mudahan dijauhkan dari mana penyakit, baik penyakit zahir dan batin, dan kita diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dalam kesempatan kali ini kita untuk guru kami, dosen kami yang lagi sakit, mudah-mudahan sehat sembuh. Bunda Ambu ya, yang lagi dirawat di Pindad, atau Amugni putranya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-71 kita pertemuan yang ke berapa kali kita kasih judul yaitu tentang etos kerja. Pekerjaan yang paling baik. Kita cari pekerjaan yang baik, yang biasa saja dan paling baik. Ya. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah anak laki-lakinya Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya, tiana sa'ala, su'ila berarti majhul, maklum sa'ala. Su'ila ditanya, sa'ala sudah bertanya. Su'ila ditanya, ayyul kasbi, apa yang kasabat ya bu, yang paling lezat, bagus. Gitu kan? Apa pekerjaan yang paling bagus? Atyab itu ada atyab tayyib ya, yang paling baik, yang paling baik. Amal rajulin biadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi amalnya laki-laki dengan tangannya sendiri. Ya. Gitu. Jadi al-mabrur yang bersih, kata ini sering ya digunakan bagi orang yang melaksanakan haji. Jadi yang mabrur yang bagus. Jadi pekerjaan yang paling hebat adalah pekerjaan yang punya keilmuan atau punya potensi sendiri, dieksplor ya. Bisa menjahit, bisa membuat makalah, bisa membuat buku, bisa membuat apa lagi? Bisa membuat pekerjaan yang bagus, bisa membuat struktur, bisa membuat desain, bisa membuat arsitek, membuat rumah, jembatan dengan tangannya sendiri, dengan ide-idenya, gagasan gitu ya. Jadi kita makanya al ilmu yu'la wal yu'la alaih. Ilmu itu hebat. Dengan ilmu kita hidup jadi cerah, dengan ilmu hidup jadi indah, dengan ilmu hidup kita bisa terarah. Dengan ilmu amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus punya potensi diri, gali apa yang ada di potensi atau apa yang ada di badan kita, di otak kita. Pergunakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling hebat adalah bagus untuk dirinya dan orang lain. Ya. Jadi Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi SAW ditanya, apa mata pencaharian yang paling baik? Ya, Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih, jual beli yang bersih, ya, berniaga
Kalau jual beli yang bersih itu tidak pernah menipu daripada kurang lebih dilebihin. Karena di dalam perjuangan itu ada silaturahmi, ada menolong, banyak manfaatnya. Gitu kan. Bagus karya sendiri. Biografi perawi itu Rifa'ah bin Rafi ibnu Malik ibnu Azalan Abu Mu'adalah al-Jarqah merupakan salah seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar kemarin sudah kita ceritakan adalah yang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'al lillahi da'i anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa gorli anta misbahu suduri dang dung dang dang dung dang 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 geng, seperti itu. Disambut dengan sahabat Ansar yang mengikuti perang Badar, ada perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, banyak ada, kalau tidak salah ada 12 perang bagi Nabi Muhammad SAW dan menang semuanya. Perang Uhud bukan kalah, tapi sahabat Rasul dalam waktu yang mengikut perang tidak mentaati aturan baginda Nabi Muhammad SAW, jadi terkalahkan. Pada hakikatnya tidak kalah kalau mematuhi perintah Rasul itu ya. Abu Bakar ya, sosok itu Nabi menghadapi perang Badar. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar itu Abu ayah Bikrun, perawan yang memiliki perawan siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha yang jadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq, kenapa digelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar sangat bijaksana dan tidak pernah bohong, benar. Saking cintanya kepada Rasul baginda Nabi Muhammad SAW di Bukit Sur pernah dipatuk ular karena ular ingin mematuk baginda Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan ingin mematuk, ingin menjemput, ingin melihat ular tersebut ya, karena ada cahaya dari badan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar sangat setia sekali, langsung menghalangi lubang yang akan masuk ke dalam gua tersebut dengan kakinya dan dipatuk dengan ular sampai meneteskan air mata. Begitu setianya, nyawa jadi taruhannya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa Abu Bakar sampai menangis seperti itu? Itu ya Rasul, tadi ketika baginda Rasul tidur ada ular mematuk Rasul, jadi saya halangi lubangnya itu biar tidak matuk Rasul. Akhirnya dipatuk sampai racun. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW mengobati dengan ludahnya, langsung sembuh. Begitulah kesetiaan orang yang beriwayatnya hadis dari antara lain anak-anaknya Ubaid Mu'ad adalah putra saudara Yahya ibnu Khalad ya, ibnu Rafa' dan lain-lain. Ia meninggal pada awal kekhalifahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Bapaknya termasuk di antara orang yang pertama masuk Islam dari golongan Ansar, dan bersama bapaknya pula ia mengikuti perjanjian Aqabah. Bersama yang dengan Ali, ia berperang dan depan peperangan Jamal dan Siffin. Ia meninggal pada tahun 41 atau 42. Yang keempat, penjelasan hadis ini adalah Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangkut tangan, berduduk berpangkut tangan. Ketika pagi kita mekar mencari nafkah, kita malam kita istirahat dan bangun malam sholat meminta beri rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal dan banyak. Tidak bisa kita duduk termenung berpangkut tangan menunggu ya Allah tapi diam saja. Islam itu harus diucapkan, ditinggalkan, dilakukan. Banyak sekali ayat Al-Quran menyuruh manusia untuk bekerja dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dunia untuk bekal hidup dan mencari penghidupan di dunia dan akhirat. Bukan menebang gunung tapi ya membor air sampai kan hancur alam semesta ini, tapi kita tanamkan, hijaukan dunia ini, negara ini, tanam dengan tanaman yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Al-Jumu'ah ayat 10. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan
carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, bertebaran. Mahjur, hijrah. Tidak berhasil di Garut, pindah ke Bandung. Tidak berhasil di Bandung, ke Jakarta, ke Bekasi. Cari. Berikan potensi otak kita, harus mencari solusi. Wa ja'alna nahara ma'asya. Ya, dalam surah An-Naba. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, bukan malam. Jadi sekarangnya di rumah bisa ngedit dan sebagainya. Dalam surah Al-A'raf juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adalah bagimu untuk sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Banyak sekali. Ayat di atas pun menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya harus bekerja keras. Telah ya, banyak simbol-simbol. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW pun dicontohkan. 9 tahun sudah ke negeri Syam. Ya, dari kecil sudah mengembala, ditinggalkan ibu dan ayahnya, dia terus berusaha dengan pamannya, berdagang. Ya, dari kecil. Ya, dari kecil didik anak, bawa ke pasar. Bagaimana berjualan yang bagus dan halal. Bagaimana mencari rezeki yang halal dan berkah. Bukan menipu, maling, mencuri dan sebagainya. Tapi cari yang dengan potensi kita, bukan menghancurkan orang lain, tapi kita menjalin silaturahmi, menanam kehidupan, kebaikan akan terjadi persatuan dan kesatuan khusus di keluarga kita dan orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga dan dari api neraka. Terus ada lagi Anil Muqaddam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'amun qattun khairun min ayakula min amalin yadihi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amalihi yadihi. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud, An-Nasai wa ghairihi. Dari Mikdam radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang makan sesuatu lebih baik daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya. Mencari bukan meminta. Orang yang minta-minta kurang bagus, tidak bagus. Mintalah sama Allah, Allah berikan petunjuk. Dan sungguh Nabi Daud alaihissalam telah makan dari hasil tangannya Nabi Daud. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, mandi pagi, istri habis mandi segar, dan kita juga harus mandi malam. Bagus, tahajud, tahmid, tazkir. Terus ada surah hadis lain. Demikian pula apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang ya yang kelihatannya dalam mencari rezeki, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man amas amsa kalla min amalin yadihi amsa magfuran lahu." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang merasa letih dan dari malam di malam hari karena bekerja, maka dia di malam itulah ia diampuni. Masya Allah. Di waktu malam beristirahat, bertebaran dari pagi sampai sore hari, mencari nafkah. Jika kulon, jika wetan, milarian apakah? Contoh. Berkah kalir berkaki dulu, menang sakit, nikmati malam istirahat letih. Allah akan memaafkan dosa yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Berangkatlah suaminya bekerja, disambut dengan istri senyum mesra dan membacakan doa, ya Allah, lancarkanlah usaha suamiku ya Allah, berilah rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Itu bukan ini mah baru keluar kakinya kejepit, jebrot pintu, boro-boro gerak keluar, tangan rezeki, tangan duit ya buat bebit buat kedondong, bualang langsung dari kerja leles. Bukan sambut dengan senyuman, selamat datang duhai kekasih. Itu sambut dengan penuh kemesraan. Dangdan di harapan teh pakai lipstick yang bagus. Sararengnya tieu mada ketang talaki letih karena gagal bisnis. Ya, ngelobi tidak berhasil, datang suami ngaleng-ngaleng. Oke, tuh. Bapak sia tutupkan panto itu letih pasti itu leles itu pasti tenang ditutupkan panto. Kabudak teh mah tante bener ya tahu. Pamajikan.
atuh kumaha eta lalaki komo ieu mah nya salakina keluar gawe pamajikan oge go keluar dengan lain gawe ulin shopping meakeun duit salaki pas balik suamina maka aya Bang Joni Iskandar ngalagu bagaimana aku kan betah di rumah sementara istriku tiada di rumah itu jangan kau menyambutku atau memberikan senyumnya secangkir kopi pun tak tiada salahkah aku dosakah aku apabila aku tak lagi setia sedih itu lagu etanya jadi itu lagu eta yang menunjukkan bahwasanya pulang kerja suaminya istrinya taya di rumah naudzubillah dikenal sebagai perempuan yang sambut suaminya dengan senyum dan mesra letih rangkul sing sabarnya akan baik harta mah bisa dicari yang penting sehat ayahnya tadi cium tangan gitu sok cari kalah teh aya susu aya kopi aya ciherang namun teh nanaonkeun bae ieu mah baru dotong langsung brong-brang tutupan pantuk jepret atuh kajepit suamina di dapur brong-brang piring wah sing kalalayang kunaon tuh tingali susu kopi geus komprong minyak saat gas seet listrik di sana titit dari listrik ini namanya bawel gitu kan di sana titit masya Allah carilah rezeki bareng-bareng berdoa istri yang bagus doakan suaminya yang kerja keras yang bagus akan berhasil. Itu bagian Nabi Muhammad SAW meriwayatkan man anzakalla min amal yadihi amsa magfuran lahu. Ketika kita letih pulang kerja istirahat di rumah Allah mengampuni dosa-dosanya. Selain itu Islam pun menjamin dan melindungi mereka yang mau bekerja keras dan menyuruh para majikan untuk menghargai kerja keras orang yang bekerja padanya. Dalam sebuah hadis disebutkan u'tul ajrahu qabla ayyajifa arakuhu rawa Abu Yu'la. Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Jadi ini para dermawan yang punya karyawan ini sebelum pulang bikin gajinya ulah diempet ya mah di korupsi kolusi dan nepotisme itu waduh bahaya naudzubillahnya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali manusia dalam hubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat sebagai pada 3 golongan. Ya, lihat dari Muhammad Al-Husain Al-Zabidi ya. Satu orang yang sukses atau menang yakni mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan di akhirat daripada kehidupan dunia. Mal dunya kana kata'isyu abadan wa mal di akhiratika kana katamutu dan carilah dunia itu seperti karena hidup selamanya. Jadi kalau dunia jangan dibawa ke hati, biasa saja. Itu biar tidak sakit hati. Dunia ma'al eta mah hijau. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ya. Tahta harta wanita tahta ingat al-malu wal banuna zinul hayatid dunya. Harta, anak, istri, jabatan semuanya itu akan menghalangi untuk itu digoda oleh setan. Ini dengan terpedaya biasa aja kalau jadi pejabat alhamdulillah terjadi jangan stres. Yang kedua jadi dunia itu diprioritaskan akhiratnya. Diprioritaskan, dipentingkan. Ya. Tapi ulah oge beratkan akhirat di dunia ada kita mah bermateri biasa aja. Biasa waktu gawe, waktu kerja, waktu ngaji. Nah gitu, yang bagus. Yang kedua orang yang celaka yakni mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Celaka. Ninggalkan sholat, ninggalkan zakat, ninggalkan haji dengan semampu. Yang ngurus sapi jeung kuda. Temenan. Yang ketiga orang yang berada di antara keduanya yakni mereka yang mau menyibukkan antara kehidupan menyeimbangkan di dunia dan kehidupan lain. Nah, seimbang 50% ini 50% ini. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk usaha. Seperti itu. Bagus. Al-Faqih Abu Lais Samarqandi 26 Al-Hadis Aqiqah Akhlak Sosial dan Hukum Al-Faqih cip 451 halamannya. Mendapat seorang ahli hikmah para pedagang yang tidak memiliki ketiga sifat di bawah ini
akan menderita kerugian dunia dan akhirat. Pedagang ya, yang pedagang. Yang A, mulutnya cuci dari bohong, lagat dan main-main, bergurau dan sumpah. Demi Allah ya barang sih bagus. Ingat dalam ilmu fikih kalau berdagang harus kita tahu produksinya dari mana. Biar tahu ya ini barangnya gitu. Apalagi barangnya kita menanam sendiri, dijual sendiri, pikul sendiri, itu lebih bagus seperti itu. Gak boleh berbohong, apalagi mengurangi timbangan. Ya, mengurangi timbangan. Harusnya lebihin, gak akan rugi orang yang bersedekah. Ingat, as-sedekah talbul bala. Ya. Yang B, hatinya cuci dari penipuan, khianat dan iri. Khianat, iri. Ngali batur beli mobil, iri hati. Ya bapak majikan lebih kalah weh. Tuh tinggal istri palet nan sawah ngaplak mobil Mercy pang anyarnya. Bayangkan salah ki dibanding-bandingin yang letnan yang jenderal kecil gue kia. Letik salah kita. Kasihan. Dibanding-banding tuh Arapi tinggal mobil nah loba karya mereka loba. Tuh tinggal ucok baba letik oge cenah tinggal rezeki loba. Nah di mana padahal nggak usaha salakina teh dung lupet nyawa jedur subuh sampai jeger sholat sore ya tapi tak hasil bertobat kan banyak Allah memberikan warning ada sholat wasta'in bisa beri sholat minta pertolongan sobar dan sholat sobar berusaha kerja keras jangan malu ya yang menghalangi kita malu berdagang boleh saja itu sunnah Nabi bisnis ngedit film sekarang banyak seperti itu bikin film dan bagus motivasi banyak ya ngaduk itu juga halal jangan sampai kita jadi keadaan kefakiran bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus stabil serba bisa ya kudu segala bisa teh hirup teh yang A mulutnya suci dibohong dari yang hatinya suci dari penipuan khianat itu adalah mengkhianati orang pangnepikeun ieu nya duit tenapi itu dah hianat gitu terus iri batur orang iri mah moal maju hidupnya teh batur beli kompor dia yang panas beli kulkas dia yang kedinginan orang beli mobil dia nu kagelek ke rumah sakit batur mah jalan-jalan mah ke rumah sakit orang iri eta gak boleh penyakit hati itu ya menimba ilmu dan mengamalkan ridha Allah daripada lainnya. Menurut Al-Faqih Abu Lays Samarqandi, orang yang menginginkan usaha harta yang halal, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makan yang bergizi dan halal. Jangan cuma bergizi saja, tapi harus halal. Orang yang menginginkan usaha harta yang halal, ia harus memelihara 5 perkara. Ingat, ya, kata Abu Lays Al-Faqih Samarqandi. Yang pertama tidak menunda kewajiban terhadap Allah. Masya Allah ya. Duhur langsung waktu duhur waktu duhur para jalma kalah kah ngangur tuh tinggalan sholat duhur nu gitu jalma kabekur ngawur ya waktu sholat cing hayo gawe ini kewajiban terhadap Allah tidak menghambat apalagi menghalangi kewajiban sebagai hamba Allah. Salat dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar ada dipanggil langsung Sayyidina Ali sahabat Nabi ketika mendengar adzan langsung beku badannya wah aduh udah adzan takutnya besok tadi bisa sholat lagi mau disolatan coba mau disolatan atau mau kita sholat itu yang B tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan atau diganggu akibat usahanya. Jadi ketika ada yang dagang kita tidak ada yang dirugikan. Contoh batu dagang motor itu dagang motor deui. Akur merek nanti deh. Tah manang. Ngarugikan ka batur. Jualan buah digikan jualan buah di lebih murah deh ngagencet harga batur. Teh manang. Harus stabil. Mun bisa mah akurkeun. Kecuali itu mahal teuing urang produksi sendiri beda deui kita. Enggak boleh justru harus menguntungkan dengan keadaan dagang kita ini. Ya. Itu saya memelihara kehormatan harga dari dan diri dan keluarga bukan semata menghimpun harta sebanyak-banyaknya bukan menimbun. Waduh Pak Bang tuh di YouTube tuh partnernya di YouTube Aipan ya.
sampai ke 100 200 kurban. Rencananya tahun depan kalau ada umur katanya pingin yang 1,5 ton kurbannya. Masya Allah, tidak habis hartanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seperti itu. Memelihara kehormatan, harga diri dan keluarga. Harga diri ulah harus dijaga, keluarga. Dan tidak membinasakan, memaksakan diri dalam usaha. Memaksakan diri sampaikan diumpet-umpet ajeng dagang tinggal hutang, tani tinggal daki. Ulah dagang teh itu halus bisa ke mana tuh. Mun dagang teh ka batur ge. Jadi tereksplor dan termotivasi, memotivasi orang dan memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain. Tidak beranggapan bahwa rezekinya diperoleh dengan usahanya, melainkan datang langsung dari Allah, sedangkan bekerja usaha semata hanya faktor penyebab datangnya rezeki. Kita mah masihlah saja seperti singkuringnya. Saya jual sembako, ada beras, ada gula dan sebagainya. Itu cuman wasilah saja, Allah yang memberikan, ya. Cuman Allah menunjukkan, karena Allah tidak suka pada orang yang ya Allah berikanlah rezeki yang banyak. Diam duduk termenung bertanggung tangan. La ilaha illallah. Cicing di masjid. Dan kita makom tajrid, makom muktasi berusaha, beda lagi makomna. Guru kita banyak jamaahnya diam untuk memberikan ilmu kita, beda lagi tuh. Kita mah sebagai usaha biasa usaha aja gitu, karena ada makam-makamnya. Itulah pahili. Kita udah diberikan petunjuk dan menghasilkan harta yang halal, lanjutkan bertebar, ya. Jadi gitu ya. Jadi kita yang merasakan punya, kalau kita merasa punya ke harta, padahal memiliki harta dan rezeki Allah. Jodoh pati bagja cilaka, jodohnya patinya cilakanya di mana? Kita menjemput wasilah saja. Ya, karena Allah menyukai orang yang berusaha, yang kerja keras. Yang kelima, fikih al-hadis ini, setiap orang Islam hendaknya menggunakan waktunya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, mata pencaharian yang dianggap paling baik adalah pekerjaan yang menggunakan tangan sendirinya dan jual beli yang bersih dan halal. Mudah-mudahan kita termasuk jual beli yang bagus. Potensi mengeksplor kepektasian dan keilmuan kita, menghasilkan rezeki yang halal dari orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Singkuring, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Khudz man sababa pada amakadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum manittabal huda warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi khairil khalqi kullihimi. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Seperti itu. Ada lagi selawat yang qamarun sidinan nabi qamarun wa jamil sidinan nabi wa jamil. Begitulah. Akhirnya sholawat, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang suka melaksanakan sholawat dan sholawat diterima oleh dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Acaranya larangan meminta-minta, nggak boleh ya. Besok acaranya tentang larangan meminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.